Kita masuk ke tips yang keempat. Memuji. Siapa sih, wanita mana sih yang gak suka kalau dipuji? Bener gak? Kita aja yang masih muda dipujinya senang minta ampun. Apalagi ibu-ibu guys. Puji, kasih puji. Contoh, masakan udah dimasakin. Bagi kalian cewek-cewek yang udah belajar masak, tahu kan capeknya masak di dapur tuh kayak gimana. Puji dong kalau dimasak. Kalau enak bilang enak, kalau ada yang kurang. Kalau saya ngomong jujur, Ma, ini sayurnya enak tapi kurang asin dikit, atau oh mungkin tadi mama lupa kasih garam kah, atau lupa kasih garam ya, kok kurang asin ya. Gak apa-apa. Jadi supaya hubungan itu balance, kalau enak ya diapresiasi. Kalau misalnya ada kalanya mungkin capek atau letih ya kan, atau buru-buru, ya kita sampaikan, tapi tetap kita makan gitu. Ya tapi kalau bisa juga ya ini pilihan ya. Kalau bisa juga kalian itu harusnya nggak protes sih. Kalau aku nih masih ada protesnya, jujur aja ya guys. Aku nggak suka berpura-pura di sini ya. Ngomong apa adanya. Jadi jujur aja, kadang itu pasti ada protesnya lah, nggak mungkin lah ya kan yang 100% perfect gitu, nggak mungkin. Jadi kadang ada protesnya, tapi ya itu kadang kan hubungan tuh naik turun ya. Jadi ada kala yang kita memuji, kalau memang bener enak kita puji, kasih pujian yang bener-bener tulus dari hati. Enak pol, sampai kalau perlu tambah di depannya biar seneng gitu loh. Enak mah. Apalagi kalau misalnya makan nasi apa yang enak pakai tangan, enak mah, tambah lagi kayak gitu. Kemudian itu kalau masakan, kalau misalnya ibu kalian atau tante atau calon ibu mertua atau ibu mertua kalian suka dandan, setelah dia berdandan, wih cantik seneng hatinya. Udahlah senengin aja, kenapa sih, bilang cantik. Kalau memang cantik bilang cantik, kalau memang bajunya bagus bilang bagus, rambutnya bagus bilang bagus. Kalau pakai ibu-ibu yang berhijab, hijabnya bagus, warnanya senada, puji. Ya ampun keren banget tante, kerudungnya, bajunya senada, seger, seneng, hatinya berbunga-bunga. Puji mereka, karena mereka butuh pujian juga, sama seperti kita. Oke? Kemudian tips yang kelima, jadilah anak yang penurut. Kenapa saya bilang jadilah anak yang penurut? Tidak dipungkiri, saya pun tidak selalu 100% menurut, bener nggak? Ya nggak usah munafik lah ya. Ya nggak usah berpura-pura lah, pastilah ada nggak nurutnya, wajar. Gimana kita juga masih manusia biasa, bener. Jadi masih ada rasa ego kita yang mungkin pada saat itu lagi tinggi atau kayak gimana, ya wajar gitu. Tapi usahakan untuk menjadi anak yang menurut. Kenapa? Tak kasih tahu ya guys. Kalau ibu yang baik itu tidak akan pernah meminta apapun dari anaknya. Sekalipun ibu kita tuh sedang kekurangan. Contoh, lagi nggak punya uang sekalipun. Kalau dia tahu anaknya ini punya kebutuhan uang juga, punya kebutuhan ekonomi juga yang lagi banyak, atau misalnya dia tahulah kebutuhan anaknya,
gimana seorang ibu tidak akan keluar atau tidak akan terucap dari mulutnya untuk meminta uang. Tapi guys, kalau ibu kalian bener-bener sampai meminta sesuatu, itu berarti mereka bener-bener lagi butuh, bener-bener lagi membutuhkan itu. Entah itu kebutuhan ekonomi, mungkin makanan, mungkin sesuatu hal, contoh lipstik, pakaian, dan lain sebagainya, alat dapur mungkin. Sampai terucap, beliin guys. Ojo mau tahan, jangan ditahan, belikan, wes tah, belikan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku udah lihat mamaku tuh nggak pernah minta apa-apa, tapi kalau udah minta, harus dituruti. Karena memang seorang anak wajib menghormati dan menuruti orang tuanya selama itu masih dalam arah dan jalur yang benar ya tentunya. Contoh, mamaku kalau udah punya karep guys, kalau udah punya pengen, harus tak turuti. Kalau enggak, tiap hari ngomong terus, pusing juga kepala. Ya nggak? Contoh ya, paling baru nih, terjadi baru-baru ini. Mon, beli sepeda kok, karena kan lagi musim sepedaan kan. Iya mah, aku ya pengen, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, ayolah beli. Nah, awalnya itu aku pengen sebuah merek gitu kan, yang buatan anak bangsa, cintailah produk-produk Indonesia atau produk-produk lokal. Cuman karena pada saat itu kita ke outletnya dan lagi habis semua, yang harga under 5 juta ya guys, kosong, tinggal puluhan juta, nggak mungkin kan beli sepeda puluhan juta. Jadi ya udahlah, nunggu aja gitu kan, nunggu tapi mungkin lama juga sih. Cuman maksudnya ya udahlah, aku nggak terlalu yang ngebet banget. Nah rupanya mamaku itu udah pengen banget punya sepeda gitu kan. Jadi ayolah kita lihat ke toko yang lain. Ya udah, ngomong gitu terus. Ya udah, anterin kita lihat ke toko. Begitu sampai toko, satu kali lihat, aku mau yang ini. Ya udah, wes, nggak usah pilih-pilih yang lain lagi, nggak usah lihat-lihat yang lain lagi. Udah, ikutin apa kata mamamu. Aku mau yang ini, ya wes, ya udah, bungkus pak. Nggak bisa apa-apa guys. Ya memang kita harus jadi anak yang penurut, senengin orang tua, senengin mama minta itu ya udah. Selama kita mampu membelikan, selama kita mampu memberikan, selama kita mampu menemani, turutin mereka. Karena gimana guys, pada saat kita kecil dulu, mereka melakukan hal yang sama kepada kita, aku yakin. Jadi tips yang kelima, jadilah anak yang penurut. Oke? Nah, itu untuk contoh hal yang besar ya, yang menurut saya itu bukan suatu kebutuhan lah ya. Sepeda bukan kebutuhan utama ya, selama kalian mampu kalian belikan. Contoh, mamaku itu senangnya terang bulan keju, wes titik, susu pakai keju, udah itu doang senangnya. Mon, nanti aku beliin terang bulan ya. Oke ma. Sampai mamaku ngomong pengen terang bulan, nanti belikan terang bulan, itu berarti lagi pengen banget. Kalau enggak ya nggak pernah minta guys. Sampai orang tua tuh ngomong beliin guys, bener. Mana kita tahu, bisa jadi itu permintaan yang terakhir. Itu seperti apa? Kita nggak tahu guys. Rencana Tuhan kita nggak tahu. Jadi selama kita bisa turutin,
jadi anak yang penurut. Oke? Panjang ya tips ini karena memang susah-susah gampang, tapi kita harus berusaha menjadi anak yang penurut. Sekian tipsnya. Jadi total tipsnya ada 5 ya guys. Yang pertama, PDKT. Lalu jadikan teman atau partner. Kemudian jangan membedakan, jangan merasa bersaing, jangan merasa iri hati. Kemudian yang keempat, memuji pada saat masak, berpakaian, atau berdandan. Kemudian yang kelima, jadi anak yang penurut. Guys, temen banyak guys. Temen boleh banyak. Dan temen akan selalu bisa datang kapan saja. Temen akan selalu bisa bertambah. Tapi ibu cuman satu guys. Mama cuman satu guys seumur hidup. Mama kandung, calon ibu mertua, atau ibu mertua, atau tante, atau mamanya teman, tetangga sekalipun, orang gereja sekalipun, kenalan mama sekalipun, cuman satu guys. Sayangi mereka, cintai mereka, turutin mereka selama mereka masih ada di dunia ini. Nanti kalau mereka udah gak ada, kalian bebas, mau kemana aja bebas, kalian mau senang-senang kemana aja bebas, sama teman semua bebas. Tapi selama mereka masih ada, berikan yang paling terbaik yang bisa kalian berikan. Karena ingat, kita bisa menjadi seorang yang sukses. Saya bisa menjadi diri saya seperti ini, punya pekerjaan yang baik, punya usaha, punya kesehatan, punya kebaikan, punya kekuatan, punya semangat, punya cinta kasih. Itu semua dari seorang ibu. Itu semua adalah doa dari seorang ibu. Jadi sayangi mereka, cintai mereka, bahagiakan mereka selama mereka masih ada. Sekian video kali ini. Semoga kita semua bisa mencintai ibu kita semua bisa mencintai tante-tante kita, mencintai ibu-ibu di luar sana. Karena perjuangan seorang ibu harus kita apresiasi. Karena nantinya kita juga akan menjadi seorang ibu yang dimana kita mengharapkan hal yang sama akan terjadi kepada kita. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.